Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjut di hari ini di pembahasan fi'il mudhari. Kata beliau rahimahullahu taala wa ammal mudhari'u, dan adapun fi'il mudhari fa hukmuhu annahu taratan yakunu mu'raban wa huwal aktsaru wa taratan yakunu mabniyan. Kata beliau rahimahullah, adapun fi'il mudhari fa hukmuhu, fa maka hukmuhu, hukumnya, hukum sudah bahasa umum ya. Fa hukmuhu, maka hukum, hunya itunya, maka hukumnya annahu taratan, bahwasanya dia kadang yakunu mu'raban, menjadi mu'rab, wa huwal aktsar, dan ini kebanyakannya, wa taratan yakunu mabniyan, dan kadang dia mabni, dan ini hanya pada dua keadaan. Kita akan pelajari sebentar. Ketika bersama nun taukid atau apa? Nun niswa. Fayakunu mu'raban, maka dia akan menjadi mu'rab bisyarti, dengan syarat alla tattasila bihi nunul inafi wala nunut taukidi. Maka syarat dia mu'rab tidak bersambung dengannya nun inas. Nun inas ini maksudnya nun niswah. Nun yang menunjukkan apa? Perempuan. Wala, tidak pula nun taukid. Ini syaratnya. Jadi antum mudah sekali nih fil mudhari. Dia mu'rab kalau tidak ada nun niswah dan nun taukid. Paham ini? Kalau ada nun niswah, nun taukid, mabni langsung. Walaupun nanti insya Allah di kitab, kalau nun niswah mutlak, langsung mabni, tanpa syarat. Kalau nun taukid untuk kitab dasar, kita katakan kalau bersama dengan nun taukid. Nanti kelanjutannya secara langsung. Nanti akan dijelaskan apa maksudnya secara langsung. Maksudnya langsung di ujung huruf terakhir fi'il. Kalau ada memisahkannya, mu'rab, walaupun ada nun taukid. Antum harus pahami itu, nanti akan dijelaskan kalau datang kata secara langsung. Paham ya? Nah ini dia. Kata beliau rahimahullah, wa huwa fi halati irabihi marfu'un daiman. Dia fil mudhari maksudnya fi halati, pada keadaan mu'rabihi, mu'rabnya marfu selama-lamanya. Ya kan? Kita katakan marfu litajarrudi anin nasib wal jazim. Marfu karena kosong dari penasab dan penjazim. Hatta yadkhula alaihi nasibun fayansibuhu, sampai masuk kepadanya ala penasab, maka dia menasabnya. Au jazimun fayajzimuhu, atau alat penjazim, maka dia menjazimnya. Jelas kan? Jadi dia mu'rab selama-lamanya, dan mu'rabnya itu di atas rofa. Nanti bisa berubah kalau ada alat penasab atau alat penjazim. Makanya ketika rofa bilang kosong dari alat penasab dan penjazim. Itu yang dikatakan. Sawaun kana rafuhu bi dhammatin dhahiratin, sama saja apakah rofanya dengan dhamma yang nampak, au muqaddaratin, atau dhamma yang sembunyi. Nah yakumu nampak, wa yas'a wa yad'u wa yaqdi sembunyi domanya, cuma beda-beda alasannya. Kalau yas'a ta'dzur, yad'u yaqdi thiqal. Wa qaulu ta'ala yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat. Yamhaqu dan yurbi. Yamhaqu nampak domanya, wa yurbi domanya disembunyikan, penghalang yang menghalangi nampaknya thiqal. Ya. Fakullun min yakumu wa yamhaku, maka setiap dari yakumu dan yamhaku fi'ilun mudhari'un marfu'un, fi'il mudhari yang dirofa litajarrudi anin nasibi wal jazimi, karena kosong dari penasab dan penjazim, wa alamatu raf'ihi, dan tanda rofanya ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih, dhamma nampak di akhirnya. Wa ma adahuma, dan apa yang selain keduanya,
Selain siapa ini? Maksudnya selain yakumu dan yamhaku yang ada di contoh tadi. Dia fi'lun mudhari'un marfu'un, fi'il mudhari juga marfu juga. Litajarrudihi anin nasibi wal jazimi, karena kosong juga dari penasab dan penjazim. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu ala akhirih. Tanda rofanya dhamma yang disembunyikan pada akhirnya. Mana min dzuriha ta'addur fi yas'a, yang menghalangi dari nampaknya ta'addur pada kata yas'a, wa thiqal fil baqi, thiqal pada sisanya. Karena kalau ya atau waw pasti alasannya apa? Thiqal. Fa in dakhala alaihi nasibun nasabahu, kalau masuk padanya alat penasab maka dia menasabnya. Itu kan tadi rofa kalau apa? Kosong dari penasab dan penjazim. Sekarang kalau masuk padanya alat penasab maka dia menasabnya. Nah contoh, lan yakuma Muhammadun. Mana dia? Yakuma. Au jazimun jazimahu, atau masuk alat penasab penjazim maka dia menjazimnya. Nah contoh, lam yakum Muhammadun fayakuma fi'ilun mudhari'un mansubun bilan, maka yakuma adalah fi'il mudhari yang dinasab dengan lan. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhiri, tanda nasabnya fathah nampak pada akhirnya. Wa yakum fi'ilun mudhari'un majzumun bilam, yakum fi'il mudhari yang dijazm dengan lam. Wa alamatu jazmihi sukunud dhahiru, tanda jazmnya sukun yang nampak ala akhiri, sama-sama di akhirnya. Wa Muhammadun fil mithalaini fa'ilu, sementara Muhammad dalam dua contoh itu sebagai apa? Fa'il. Ini kalau kosong dari nun inath dan nun taukid, maka dia di i'rab marfu selama-lamanya, masuk alat penasab di nasab, masuk alat penjazm di jazm. Diingat baik-baik ini. Ini pelajaran dasar untuk i'rab fil mudhari. Selesai sebenarnya. Tinggal nanti mengetahui alat jazm, alat nasab. Paham ya? Ini ketentuan ini, ringkas sekali dia fi'il mudhari. Fa ini tasalat bihi nunul inati, kalau bersambung dengannya nun inas, bunya ma'aha ala sukuni, maka dimabanikan bersamanya, itu bersama nun inat di atas sukun. Nahu qoulihi ta'ala, contohnya adalah firman Allah Ta'ala, wal walidatu yurdi'na. Lihat, yurdi'na. Paham kan? Wa ini tasalat bihi nunut taukidi, kalau bersambung dengannya nun taukid, khafifatan kanat au sakilatan, apakah dia berat ataupun ringan? Apakah dia ringan atau berat? Bunya ma'aha alal fathi, maka dimabnikan bersamanya di atas apa? Fathah. Nahu qoulihi ta'ala la yusjananna wa la yakunan. Langsung dua. La yusjananna sakila wa la yakunan khafifah. Karena tanwin itu fi'il tidak ditanwin, itu adalah nun sukun. Dipahami kan? Fi'il tidak tanwin, itu nun sukun. Tapi kalau dituliskan nun sukun itu kan adalah bisa dicukupkan dengan pendobelan harokat. Kalau diulang harokatnya itu mencukupi nun sukun. Sebagaimana tanwin secara umum. Kan tanwin kan sudah dikatakan dulu, nun sukun yang ikut di akhir kata. Iya. Fa kama taqaddama dzalika fi mawadhi'i dhammah, sebagaimana telah lewat hal itu di tempat-tempatnya dhammah di pembahasan sebelumnya, alamat rofa dengan dhammah. Wala budda, kemudian beliau tegaskan, wala budda fil mudhari'i ayyakuna mabdu'an bi harfin zaidatin min hurufin arba'atin. Wala budda, harus, tidak boleh tidak, fil mudhari'i, pada fi'il mudhari, ayyakuna mabdu'an, harus dia diawali biharfin dengan salah satu huruf zaid tambahan min hurufin arba'ah, dari 4 huruf. Paham ini yang kita kenal selama ini? Wahiyal hamzatu, namanya fil mudhari harus ada huruf ini, hamzah, wa nun, wal ya, wa ta. Al majmu'atu fi qaulika, yang terkumpul dalam ucapan antum, anaitu. Terkumpul dalam ucapan antum apa? Anaitu bermakna adraktu. Bermakna anaitu maknanya adraktu, saya menjumpai. Tapi yang jelas bukan maknanya diinginkan, tapi terkumpul padanya 4 huruf.
Namanya fi'il mudhari harus ada salah satu dari 4 huruf ini. Anda paham ini? Ya, huruf ana itu. Atau qaulika atau ucapan antum na'aitu. Oh, bisa antum balik-balik, yang penting ada itu. Paham kan? Bisa ana itu, bisa na'aitu. Bimakna ba'udtu. Tapi maknanya beda kalau na'aitu, kalau tadi ana itu maknanya adraktu. Sambil menjumpai. Kalau na'aitu artinya bermakna ba'udtu, saya menjauh. Saya menjauh. Au qaulika atau ucapan antum ataina au na'ati, sama saja. Ucapan antum ataina atau bermakna atau na'ati bimakna al-maji, bermakna datang. Bermakna apa? Datang. Yang jelas apapun yang antum ucapkan, yang penting ada berapa huruf? Ada berapa huruf? 4 huruf. Dipersyaratkan seperti itu, harus. Namanya fi'il mudhari harus ada ini. Tapi tidak semua kata yang diawali oleh ini fi'il mudhari. Karena ada wazan af'ala. Itu adalah fi'il madi. Jadi bisa antum katakan namanya fi'il mudhari harus ada ini huruf. Tapi tidak semua kata yang ada ini huruf antum langsung bilang apa? Fi'il mudhari. Dipahami ini? Ada orang bernama Yazidu. Antum bilang apa Yazid? Isim, bukan fi'il mudhari. Paham gak ini? Itu menunjukkan bahwa tidak semua kata yang diawali oleh huruf ini antum hukumi fi'il mudhari. Tapi kalau dia fi'il mudhari, pasti. Jangan pernah bilang fi'il mudhari kalau tidak ada ini. Paham kan? Kalau tidak ada ini. Kamu udah bernilai? Serap? Yakin? Patri? Wa yustaratu fi hadhihi zawaidi antadul ala makna. Dipersyaratkan pada tambahan-tambahan ini harus punya makna. Harus ada artinya itu, ana itunya. Maksudnya huruf-huruf masing-masingnya. Misalnya A maknanya saya. Nun maknanya kami. Ya maknanya dia. Ta maknanya kamu atau dia perempuan. Jadi hurufnya itu harus ada tambahan. Beda kalau akroma. Apa makna A-nya? Kan nggak ada. Kan kata akroma yang wazan apalah. Apakah ada makna A-nya? Kan nggak ada. Dipahami? Dalam artian bermakna saya. Nggak ada. Ini yang mengawali fi'il mudhari harus punya makna. Itu hurufnya. A apa artinya? Ya apa artinya? Dipahami ini? Lihat beliau katakan. Wa huwa takallum. Yang pertama bermakna takallum, yang berbicara. Ini kalau A, hamzah. Awil khitab atau yang diajak bicara, ini seperti ta. Karena maknanya kamu. Awil ghaibah atau yang dibicarakan, seperti ya. Karena ya maknanya apa? Dia. Dipahami nih? Misalnya gini. Lihat contohnya. Aktubu. Apa artinya? Saya menulis. Saya sedang menulis. Dipahami? Dari mana arti sayang? Sayang. Sayang atau saya? Oh sayang. Dari mana artinya itu? Dari hamzanya. Ketika saya bilang gini. Yaktubu. Dia sedang menulis. Dari mana arti dia? Iya. Dipahami ini? Taktubu. Kamu sedang menulis. Dari mana arti kamu? Tak. Naktubu. Kami sedang menulis. Dari mana arti kami? Nah. Itu hurufnya harus punya arti seperti itu. Jelas ini? Apakah artinya yang berbicara, atau yang diajak bicara, atau yang dibicarakan? Fal hamzatu tadullu alal mutakallimi wahdahu. Maka hamzah menunjukkan atas orang yang berbicara dalam keadaan dia sendiri. Satu orang yang bilang, si pembicara, tapi seorang diri. Iya, mudzakarun kana au muannats, apakah laki-laki atau perempuan? Nah, akumu, saya berdiri. Wa nun, sementara nun tadullu alal mutakallimi al mu'addimi nafsahu awil ladzi ma'ahu ghairuhu. Bisa begitu. Sementara nun menunjukkan atas orang yang berbicara, seorang yang berbicara yang mengagungkan dirinya. Jadi nun itu tidak harus maknanya kami banyak.
Ini harus antum pahami baik-baik. Kan di sana banyak ayat Al-Quran Allah katakan kami, padahal Allah cuma satu. Apa maknanya? Itu al-mu'adzim nafsahu, yang mengagungkan dirinya. Sebenarnya satu saja, tapi Allah mengagungkan dirinya sehingga Allah katakan apa? Kami. Anda paham? Seperti kadang kita bilang kami datang ke sini padahal cuma seorang yang datang. Untuk apa itu? Mengagungkan dirinya. Di antum paham ini? Aldi, yakin? Masa? Apa tadi maknanya? Enggak, yang terakhir saya. Enggak butuh jadi dari awal. Mana ya, saya belum jelaskan. Orang baru dijelaskan Hamzah sama apa tadi? Kenapa yang sudah ya? Kenapa sudah ya antum mau jelaskan? Enggak, saya tanya yang saya jelaskan. Apa tadi kami? Yang tadi baru saya dibilang. Iya, apa dibilang di situ tadi? Konsentrasi. Itu berarti tidak masuk pelajaran. Dah? Wadnun tadullu alal mutakallimi al-mu'adzimi nafsahu. Nun menunjukkan atas orang yang berbicara satu orang, tapi yang mengagungkan dirinya. Nah, misalnya Allah katakan, ya nakhluqu ma nasya, kami mencipta apa yang kami inginkan. Paham gak ini? Kami. Allah katakan begitu. Apakah Allah mencipta dalam keadaan banyak? Tidak. Allah satu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Maha Tunggal. Aduh, paham ini? Iya. Tapi kenapa Allah katakan kami? Allah mengagungkan dirinya. Allah mengagungkan dirinya. Itu pertama. Atau bisa bermakna atau alladzi ma'ahu ghairuhu, yang sedang bersama orang lain. Misalnya kita semua dari RBA pergi. Kami santri RBA, nah semuanya main bola di luar. Paham ini? Apa artinya itu? Bersama yang lain. Bersama yang lain. Jelas kan? Itu makna yang kedua. Dan ini yang sering dipakai kalau kita. Iya. Nah, contoh nakumu, kami berdiri. Wal ya, sementara ya tadullu alal ghaib. Kalau ya menunjukkan atas ghaib. Dia laki-laki. Ghaib. Ya. Ghaib artinya yang tidak ada di hadapan kita. Iya, yang tidak ada di hadapan kita. Nah, contoh Zaidun yakumu. Zaidun yakumu. Zaid dia berdiri. Paham kan? Zaid dia berdiri. Wata, sementara tak, kalau tak ada dua makna. Ada dua penggunaannya. Lihat nanti konteksnya. Apa yang dia inginkan. Tadullu alal mukhatab. Satu, dia bisa menunjukkan atas yang diajak bicara. Kamu bisa bermakna itu kamu, awil goibah, atau goibah, seorang perempuan yang ada di hadapan kita. Orang ketiga. Jadi bisa dua artinya. Lihat konteksnya, lihat. Nah, contoh anta takumu. Laki-laki atau perempuan ini? Laki-laki, kan anta. Kamu berdiri. Mana contoh lain? Hindun takumu. Siapa ini? Perempuan. Hindun dia berdiri. Jadi dia bisa bermakna kamu dan bisa bermakna apa? Dia. Kamu laki-laki, kalau dia perempuan. Ini tak. Fakulun min, maka setiap contoh tadi itu. Contoh tadi akumu, wanakumu, wayakumu, watakumu, fi'ilun mudhari'un. Itu semua fi'il mudhari'. Li wujudi harfiz zaidi fi awali. Karena ada huruf tambahan di awalnya. Ada salah satu dari huruf ana itu. Fa in kanat
hadhihi, beliau tutup dengan pembahasan fa in kanat hadhil ahrufu asliyatan ghairu zaidatin, nah akala wa naqala wa ya'isa wa ta'isa. Fa maka in, jika hadil huruf ini asliyatan adalah asli, ghairu zaidatin bukan tambahan, memang sudah ada dalam kata itu asli, bukan tambahan. Nah contoh, akala hamzanya apa itu? Asli. Naqala nunnya apa itu? Asli. Ya isa ya-nya apa? Asli. Ta isa ta-nya apa? Asli. Dipahami ini? Apakah ini dikatakan fil mudhari? Sebentar beliau akan katakan. Au kanat zaidah, atau dia tambahan. Lakinnaha la tadullu alal ma'na al mutaqaddim. Akan tetapi tidak menunjukkan atas makna yang lewat. Atas makna tadi. Jadi dia tambahan tapi tidak bermakna seperti tadi. Hamzah menunjukkan ini, ya ini, ta ini, nun ini. Bukan maknanya, tidak ada. Nah contoh, akroma, narjasa, yarna'a, ta'allama. Karena ada ta di awal kan tambahan ini. Tapi ta'allama, wazan apa? Tafa'ala. Iya kan? Iya. Yarna'a, wazan fa'alala. Narjasa, wazan fa'alala. Akroma, wazan af'ala. Anda bisa paham ini? Iya. Kanal fi'lu madian la mudhari'an. Maka fi'il yang seperti ini, kalau hamzanya asli atau tambahan tapi tidak ada makna yang tadi, kanal fi'lu madian, maka fi'ilnya adalah madi. La mudhari'an, bukan mudhari. Wallahu a'lam. Jelas berarti? Alhamdulillah jelas sekali. Ini selesai. Tinggal setelahnya sekarang kita masuk di pembahasan awamil. Kita masuk dulu hari ini di pembahasan penasab. Nawasibul mudhari. Mulai saat ini kita akan belajar dan mempelajari tahap ketiga. Walaupun tadi juga itu pendahuluan tahap ketiga namanya. Cuman di miftah anak tersimpan di tahap kedua. Setelah bab i'rab, bab kata-kata yang membeni. Kalau di miftah. Kalau di sini kan campur. Kalau mengenal i'rab dan mengenal kata. Nah, sekarang langsung masuk tahap ketiga, mengenal penyakit. Pertama kata beliau rahimahullah, nawasibul mudhari, penasab fil mudhari. Qal beliau berkata, fan nawasibu asyaratun, ala penasab ada 10. Ini kalau digabungkan semuanya ya. Nanti akan jelaskan di bawah. 10 ini terbagi 2 berdasarkan mazhab yang kuat. Karena di buku sebelumnya kita cuma dapat berapa? 4. Ini bilang 10. Apakah buku sebelumnya saya kurangi? Tidak. Lihat sebentar. Penasab ada 10. Wahya anwalan wa idan wa kai. Ini yang ada di buku sebelumnya. Anwalan wa idan wa kai. Ini sebelumnya. Walamu kai. Walamul juhud. Wa hatta. Wal jawabu bil fa. Wal waw wa au. Tambahannya lamu kai. Li. Tapi maknanya kai. Agar supaya. Lamu kai, li, sebenarnya li, tapi maknanya kai, agar supaya. Walamul juhud. Kalau lamul juhud, li juga, tapi maknanya juhud, menentang, bermakna tidak. Menafikan. Misalnya, lam yakun, tidak akan terjadi. Ya. Lam yakun liyadhab. Dia tidak akan pergi. Begitu maknanya. Beda kalau lamu kai. Kalau lamu kai, liyadhab. Hendaklah dia pergi. Atau agar supaya dia pergi. Apa? Bukan hendaklah. Nanti ada lagi makna lam lain lagi hendaklah. Agar supaya dia pergi. Nah, yang berikutnya lamul juhud. Li juga. Li juga. Tapi maknanya tidak. Maknanya tidak. Maknanya juhud. Menentang. Tidak maknanya. Artinya. Li juga. Gimana cara membedakan dalam kalimat? Akan dijelaskan. Ada nanti syaratnya. Ada cirinya. Ada cirinya. Wahatta, berikutnya hatta. Wal jawabu bil fa, dan jawaban dengan fa. Fa. Jadi fa bisa menasab fil mudhari setelahnya.
wal waw bisa menasab fil mudhari setelahnya. Wa au dan au. Ini 6. Lamu kai, lamu juhud, hatta, jabil fa, wal waw wa au. 6. Yang saya tidak kasih sebelumnya, dikasih di sini. Ini sudah semuanya. Karena kitab di atas juga nanti itu, ini juga yang akan dibahas. Cuma langsung terbagi 2. Kalau di sini kan penulis langsung penasab ada 10. Ini untuk memudahkan pemula. Untuk memudahkan apa? Pemula. Padahal kalau dirinci 4 saja. 6 sisanya dengan an yang disembunyikan setelahnya. Dipahami ini? Lihat penjelasannya. Saya katakan. Ikhtalafan nahwiyuna fi adadi nawasibil mudhari al-fi'lil mudhari'i. Ikhtalafa berselisih pendapat an-nahwiyun para ulama nahwu fi adadi dalam masalah adat jumlah nawasibil mudhari'i, penasab fi'il mudhari'. Fadhahabal musannifu, maka penulis dhahaba berpendapat taba'an lil kufiyin, mengikuti orang-orang Kufah, ila annaha asyarah, bahwasanya dia ada berapa? 10. Ada berapa Patri? Penulis bilang dia ada berapa? 10. Ada 6 di sini. Masa. Iya, di buku bilang 10. Oh iya. Antum tidak ikuti? Asyara 10. Di buku di sini juga 10. Coba hitung. Anlan, coba hitung. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tuh? Nah, 10 saudara. Nah, konsentrasi penuh. Jangan lalai. Jangan pikirkan. Kalau jodoh pasti dapat. Alhamdulillah. Tidak lari gunung dikejar. Jadi kata beliau rahimahullah, fadhahabal musannifu. Dhahaba al-musannifu. Al-musannifu penulis. Dhahaba berpendapat, bermadhab. Tabaan dalam rangka mengikuti lil kufiyin untuk orang-orang Kufah. Jadi penulis mengikuti orang Kufah. Karena madhab dalam bahasa itu ada 2. Ada madhab Kufah, ada madhab Basrah. Ini yang punya madhab orang Ajam, bukan orang Arab. Kalau orang Arab ucapkan bahasa Arab, saliko, sudah tabiatnya. Seperti kita ucapkan orang Makassar, kapan mi, kapan ko, kapan ki. Paham? Yang mempelajari koedanya orang Ajam yang menetapkan koedanya. Terbagi 2. Ada Kufah, ada Basrah. Ada 2 sekolah dulu. Sekolah bahasa Arab. Ya, masing-masing punya pendapat. Orang Kufah berpendapat bahwa Allah penasab pada 10. Itu tadi di atas tadi yang disebut oleh penulis. Beliau ikuti orang Kufah. Wahiyal madkuratu fil matni, dan dia adalah yang disebutkan di matan. Di matan maksudnya tadi yang di dalam kotak. Itu namanya matan. Matan itu pokok, inti daripada pembahasan. Iya. Wadhahabal basriyun, sementara orang-orang Basra berpendapat ila annaha arba'atun faqat, bahwasanya dia ada 4 saja. Ini yang diikuti oleh penulis Miftah. Santai. Iya. Kan penulis Mata Jurumiyah ikuti Kufah. Kalau penulis Miftah ikuti Basri. Antum paham ini? Antum ketawai lagi saya ya. Wahya anwalan wa idan wa kai. Yaitu dia adalah anwalan wa idan wa kai. Yaitu anlan, idan dan kai. Wahada huwa sahih. Inilah yang benarnya. Iya kan? Kita akan tergantung dari guru. Guru saya sahihkan 4. Dan beliau akan buktikan nanti. Kenapa ini yang benarnya 4. Jadi bukan hanya sembarang. Ini yang benarnya. Hanya 4 ini. Iya. Amma sittatul baqiyatu. Adapun 6 sisanya. Sittah 6. Al baqiyatu sisanya. Fa innal mudhari'a.
Sesungguhnya fi'il mudhari yuntasobu ba'daha, dinasab setelahnya, bi an mudmarotan, dengan an yang disembunyikan. Iya kan? Karena memang secara kajian gini, nanti akan disebutkan. Itu lam mukai, itu lam huruf jar, li. Hatta, huruf jar juga. Sama lamul jud, huruf jar juga. Dipahami nih? Fa, huruf atof. Ya kan? Fa sababiyah nanti ada. Waw, au, huruf atof juga. Jadi kalau langsung bilang dia menasab, kayak agak lain sedikit. Anda paham kan? Karena huruf jar, masa ada huruf masuk pada isim, masuk juga pada fi'il. Sementara huruf jar kan apa? Alamat isim. Anda bisa paham ini? Tidak bisa dia menjadi alamat fi'il. Mengharuskan dia kalau masuk pada fi'il, berarti tidak langsung. Ada yang dihilangkan. Makanya boleh katakan, dia kalau ada fi'il mudhari dinasab dengan nam sisanya itu, dinasab dengan an yang disembunyikan. An disembunyikan dua bentuk, dua keadaan. Jawazan ada yang boleh, maksudnya boleh sembunyi, boleh nampak. Kadang dicontoh ada, kadang juga dicontoh tidak ada. Itu namanya jawazan. Kadang wawu au wujuban atau wajib sembunyi. Memang tidak pernah ada contoh dia nampak. Tapi pasti ada an yang disembunyikan. La annaha hiyallati nasobatu. La, bukan. Annaha, bahwasanya dia. Hiyallati nasobatu. Dia yang menasabnya. Bukan dia yang menasabnya. Kama sayati bayanu insyaallah ta'ala. Sebagaimana akan datang penjelasannya insyaallah di masalah contoh. Jelas ini? Ini yang kuatnya. Nanti akan didukung oleh contoh-contoh yang ada. Ya, bahwasanya dia cuma 4. 6 sisanya, kan dia semuanya ada 10 sebenarnya. Semuanya ada 10. Tapi 4 alat penasab yang sebenarnya. Adapun 6 sisanya yang menasab bukan dia, tapi an yang disembunyikan. Dipahami ini? Dipahami ini? Ini yang benarnya. Nanti akan didukung oleh contoh-contoh kenapa itu benar. Lihat, fa'awwalu hadhil arba'ati, maka yang pertama dari 4 ini, dan ini bosnya, dibilang ummul bab, induk dari bab penasab, karena dia bisa nampak, bisa sembunyi. Ada dia menasab, tidak ada dia juga menasab. Inilah dibilang induknya. Iya, karena dia bisa beramal walaupun tidak ada. Dilafaz. An bi fathil hamzati wa sukunin nun. An di fathah hamzanya dan di sukun nunnya. Karena di sana ada yang di fathah hamzah tapi di tasdid nunnya. Apa jadinya? Anna. Itu temanya siapa? Inna. Lain lagi. Kalau ini nunnya disukun, hamzanya di fathah. An wahya ummul babi. Ini adalah induk bab ini. Li'annaha tansibul mudhari'a dhahiratan wa mudmaratan. Karena dia menasab fil mudhari dalam keadaan nampak ada, wa mudmaratan dalam keadaan dia juga sembunyi, tidak ada di lafaz. Waktu sama dan dinamakan, ini antum i'rabnya nanti. Setiap antum dapaan, ini antum bilang. Ya, harfu masdarin wa nasbin wastiqbalin. Inilah an. An itu kalau antum bilang an harfu nasbin, harfu masdarin wa nasbin wastiqbalin. Itu i'rabnya. An adalah harfu masdarin. Kenapa dibilang huruf masdar? Karena kalau ada fi'il mudhari kemasukan an, bisa diubah ke masdar. Paham gak ini? Misal contoh ya. A'jabani antadriba Zaidan. Menakjubkanku kamu pukul Zaid. Kan begitu maknanya. Antadriba. Ini bisa antum ubah ke masdar dalam kalimat. Bisa antum katakan, tinggal pikirkan apa masdarnya doroba. Kan dorban. Tinggal bilang, ajabani dorbuka Zaidan.
Ajabani dorbuka Zaidan. Dari mana ka-nya? Kan tadi tadribah. Ada kamunya kan? Iya, kan kalau fi'il tadribah. Kalau masdar kan nggak bisa ada ta. Makanya adatnya apa? Ka. Jadi, fi'il mudhari yang kemasukan an bisa diubah ke masdar. Dalam keadaan masdar itu antum sudah tahu kaidahnya. Anda paham kan? Semua fi'il mudhari yang kemasukan an bisa untuk ubah ke masdar. Misal antum dikatakan an yaktula. Bisa antum bilang apa? An yaktula. Bisa menjadi qatlan. Dipaham? An bersama fi'il bisa diubah ke masdar. Itulah kenapa dia dinamakan huruf masdar. Kenapa dinamakan huruf masdar? Tadi karena an bersama fi'il yang dia masuki bisa diubah menjadi masdar. Bahasa yang biasa dipakai anak sekarang gunakan bisa diubah. Nanti akan ada bahasa yang biasa dipakai bisa ditakwil. Sama, ditakwil istilah Arabnya, bisa ditakwil ke masdar. Apa artinya ditakwil? Bisa diubah ke masdar. Jelas? Siapa yang belum jelas ini? Kenapa dia dinamakan huruf masdar? Belum tergambar. Jadi belum paham. Iya, namanya. Jadi dia dinamakan, jadi ini an. An. Kalau antum dapat an, i'rabnya ya 3 kalimat langsung ditambah. Dia adalah harfu masdari. Dia adalah harf masdar. Dan nasbin. Kalau nasbin gampang nanti. Dan istiqbal. Ya, istiqbal. Dia an itu dinamakan harfu masdari. Kenapa dinamakan harfu masdar? Karena an kalau masuk pada fi'il, fi'il dan an itu bisa diubah ke masdar. Paham gak ini? Contoh, kita katakan an tadriba. An tadriba. Paham kan? An tadriba. Ini dinasab dengan an. An apa namanya? Harfu masdarin. Kenapa? Karena an bersama fiilnya bisa diubah ke masdar. Nah, apa masdarnya? Dorb tadriba. Kan dorb. Dorb. Nah, jadikan dulu dia masdar. Kemudian dalam kata dorb kan ada ta ini. Ka, kamu. Tinggal tambah saja ini. Dorbuka. Dari mana dorbu? Dari an bersama fiil yang diubah ke masdar. Ini tidak harus ka, bisa ya. Misalnya antum katakan an adriba. An adriba. An adriba. Nah, apa masdarnya? Ini an adriba bisa diubah ke masdar. Paham kan? Tahu masdar Faldi? Tahu tak? Tasrif ketiganya. Tasrif. Doroba yadribu dorban. Oh, pertama antum bisa ini bisa diubah ke mana? Dor. Nah, setelah itu a ini artinya apa? Saya. Berarti ada ya sini. Dorbi. Kan kalau di fi'il kalau diisim kan pakai ya. Mungkin bingungnya bukan masdarnya, tapi kenapa ini dari mana ya? Dari mana ka? Ka itu dari ta ini. Kan ta mananya kamu. Kalau di fi'il kan bisa pakai ta. Kalau di isim kan tidak bisa. Domirnya beda. Paham kan? Ini ya ini dari mana? Ya ini dari a. Paham? Kalau seandainya saya ganti menjadi na, an-nadriba. An-nadriba. Ini bisa ditakwil ke masdar. An-nadriba. Pikirkan masdarnya doroba. Dorb. Kan begitu? Setelah itu,
Antum masukkan siapa? Nah itu siapa? Kami. Antum bilang dorbuna. Dari mana kata dorbuna? Dari an bersama fiil. Itulah dibilang huruf masdar. Karena bisa mengubah fiil menjadi masdar. Paham berarti? Yakin? Belum? Ini agak mudah kan antum sudah tahu bagaimana cara buat masdar. Nah, tinggal buat aja masdarnya apa. Misalnya, antaktula. Bilang, kotluka. Kotluka. Karena kota layak tulu kotlan. Kotluka. Nah, antaktula. Kotli. Kan ya-nya, ya-nya saya. Anaktula. Nah, kotluna. Dipahami ini? Jelas kan? Abdillah? Baru sudah bisa ditangkap bilang dia dia takrib tapi juga kemasdar. Iya. Kalau sudah jadi fiil kan tidak masuk lagi, jadi isim tidak masuk lagi an. Karena an bersama dia itu bisa ditakwil ke masdar. Sudah dipahami ini? Itulah kenapa dia dibilang apa huruf? Masdar. Karena bisa merubah fiil yang dia masuki menjadi masdar. Jelas? Jelas ini? Siapa yang belum jelas? Bilang. Ini untuk awal, tahap awal. Nanti ketika diulang lagi jadi antum sudah paham. Kalau domir, ya bisa. Oh iya, baik. Sisa satu ya. Ta, a, nun. Sisa? Ya, sama juga. Cuman kan ya kan tinggal bilang dorbun. Karena ya kan tidak ada domir. Dia kan goib. Tidak ada bentuk ka. Tidak ada bentuk ya, na. Dipahami nih? Tinggal bilang, ajabani misalnya. Ajabani ayyadriba Zaidan. Tinggal bilang, ajabani dorbuhu. Paham ini? Dorbuhu. Kan dia bisa berbentuk apa? Bisa tidak ada, bisa bentuknya hu. Atau apa? Ha. Kalau laki-laki hu, kalau perempuan ha. Ajabani dorbuhu Zaidan. Pengganti dari ucapan ajabani ayyadriba Zaidan. Dipahami ini? Antum alhamdulillah yang masalah ini kesulitannya di sini yang pernah saya jumpai ketika kita belum belajar tasrif. Belum ada sorof. Karena kita akan bingungkan dua. Kalau an menasab gampang. Cuman ini kata bisa mengubah fiilnya bersama dia ada itu menjadi masdar. Yang masalah di sini sulitnya kalau orang belum tahu apa itu masdar. Anda paham? Coba bayangkan kalau antum tidak tahu masdarnya doroba. Atau belum paham sama sekali apa itu masdar. Namanya masdar itu apa? Jangan wazannya. Kalau ini antum mudah kan antum sudah belajar sorof. Anda paham ini? Jadi mudah dijelaskan. Dia kalau ada bisa mengubah fiil setelahnya menjadi apa? Masdar. Jadi dalam kalimat kalau antum ucapkan dengan masdar boleh. Seperti tadi saya contohkan kalimat ajabani, menakjubkan saya antadriba Zaidan, kamu pukul Zaid. Boleh anak ganti menjadi ajabani dorbuka Zaidan. Dipaham? Dari mana kata dorbuka Zaidan? Dari an bersama fiil tadi. Jangan dari an bersama fiil. Karena an bersama fiil jadi masdar. Paham ini? Pak Mazhar, jangan kaji sendiri. Tergantung kedudukan. Kan ajabani dorbuka Zaidan, karena dorbu ini fa'il dari ajabani. Paham kan? Paham pertanyaannya Rahmat? Pertanyaannya ini
dorbu, dorba, atau dorbi? Tergantung kedudukannya, kan dia jadi isim sekarang. Berarti tergantung sebelumnya. Sebelumnya apa? Ini kan saya bilang dorbuka, dorbuna, dorbi. Kalau dorbi kasroh, karena harokat munasabah ya. Dorbuhu, dorbuha. Kenapa dorbu? Karena ajaba. Fil apa? Fil madi. Ya kan? Ni maf'ulun bi. Berarti ada fi'il madi, kemudian ada maf'ulun bi. Dorbuka sebagai apa? Fa'il. Kalau harokatnya tergantung kedudukan dalam kalimat. Kan kalau dia menjadi fi'il, kan dia mansub. Karena ada apa? An. Tapi kalau antum ubah ke masdar, pikirkan harokat kedudukannya. Dia sebagai apa di situ? Dipahami ini? Ini awal. Kalau antum paham, alhamdulillah. Karena nanti akan berulang lagi, kita tidak berat lagi untuk memahaminya. Karena bukan hanya an yang merupakan harfu masdar. Ada lagi yang lain nanti. Dipaham? Tapi paham an ini? Siapa yang belum paham? An harfu masdar. Apa maksudnya Yodin? An huruf masdar. Sama fi'il, maka bisa diubah menjadi masdar. Bisa ditakwil ke masdar. Antum bisa paham ini? Paham ya? Tinggal dipikirkan apa masdarnya itu kata. Paham kan? Jelas kan? Kalau masdar sudah ada teorinya. Ada kaidahnya, kita pelajari di Soro. Itu harfu masdar. Sekarang yang kedua. An harfu masdar wa nasbin. Kalau ini tugasnya. Nasbin, dia menasab. Itu gampang. Artinya kalau ada an, maka fi'il istilahnya dinasab. Dan kalau dalam contoh, tidak harus antum ubah, tidak harus antum ta'wil. Cuman ini fungsinya. Paham penjelasan apa? Fungsinya. Kalau antum dapat contoh dalam Quran, hadis atau kitab gundul, tidak harus antum ta'wil. Cuman ini apa? Apa tadi fungsinya? Mengubah fi'il istilahnya menjadi masdar. Tapi tidak harus antum ta'wil. Karena asalnya itu tidak ada ta'wilnya. Maksudnya asalnya begitu lafadznya yang dipakai. Nah, dia menasab. Ini tugasnya. Maknanya wastiqbalin. Dan menunjukkan makna istiqbal akan. Fi'il mudhari kan bisa bermakna apa? Sedang atau akan. Tapi kalau masuk an, maka maknanya akan saja. Ini lebih bilang korina. Kapan kita mengetahui maknanya akan atau sedang? Ya, kalau ada an, maka terjemahannya akan. Jadi, an tadhaba akan pergi. Dipahami nih? Padahal tadi bisa kalau tidak ada an, bisa maknanya apa? Sedang. An ta'kula, tadi ta'kulu, bisa sedang atau akan makan. Tapi masuk an, akan makan. Antum bisa pahami nih? Itulah fungsinya an. Menjadikan fi'il mudhari bermakna istiqbal. Dipahami? Sudah? Berarti yang agak rumit tadi, masdar. Bisa mengubah fi'il menjadi masdar. Paham Aldi? Yakin? Sudah? Patri? Rafli? Alhamdulillah. Lihat sekarang tinggal contoh. Lihat beliau bilang wa tusamma harfu masdarin wa nasbin wastiqbalin. Sudah tadi. Famitalu nasbiha lil mudhari'i dhahiratan. Maka contoh dia menasab fi'il mudhari dalam keadaan dia nampak ada. Qauluka perkataan antum a'jabani an tajtahida. Tajtahida. Wa qaulu ta'ala yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Yukhaffifa. Fa'an. Lihat i'rabnya. Fa'an. Jadi tidak di i'rab penuh ya. Cukup i'rab syahidnya. Perhatikan baik-baik. I'rab syahidnya. Apa itu syahid? Titik pembahasannya. Dipahami nih? Iya. Fa'an harfu masdarin wa nasbin wastiqbalin. Jadi selalu bilang an harfu masdarin wa nasbin wastiqbalin. Ya, wa kullun min yajtahida
wa yukhaffifa fi'ilun mudhari'un mansubun bi'an. Fi'il mudhari yang dinasab dengan an. Wa alamatu nasbihi al-fatatu dhahiratu ala akhiri. Tanda nasabnya fathah nampak di akhirnya. Jelas kan? Jelas kan? Wa summiyat harfu masdarin, dan dinamakan huruf masdar li'annaha tasbuku ma ba'daha bi masdar. Karena dia mengubah apa yang setelahnya menjadi masdar. Karena dia merubah apa yang setelahnya menjadi masdar. Itu namanya dia. Lihat takdiruhu fil mithalil awal. Takdirnya pada contoh pertama, a'jabani ijtihaduka. Karena tajtahida dari wazan ifta'ala. Apa masdarnya kalau ifta'ala? Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Berarti ijtahada yajtahidu ijtihadan. Kan begitu? Tinggal tambahkan tajtahidu ada kamunya. Berarti ijtihaduka. Dipahami nih? Dari mana ka? Dari ta yang ada di fi'il. Isim tidak bisa ta. Ya kan? Ka saja bisanya. Jelas kan? Kemudian wafil misalitsani pada contoh yang kedua takdirnya, ta'wilnya yuridullahu takfifa ankum. Karena khaffafa wazannya fa'ala. Khaffafa wazannya fa'ala. Coba tasrif dulu fa'ala sampai masdar saja. Khaffafa. Sudah tahu dari mana dapat? At-takhfif itu masdar dari apa? Ayyukhaffifa. Paham kenapa tidak ada ka-nya? Karena yukhaffifa pakai ya kan. Ya ini bermakna dia. Dianya kan sudah sebutkan tadi Allah. Ya kan? Kan yuridullahu at-takhfifa. Allah ingin meringankan. Dipahami nih? Tidak perlu disebutkan hu. Kan hu bisa dihilangkan. Jelas kan? Hu bisa dihilangkan. Ini takdirnya. Paham Patri? Dari mana itu takdir? Dari khaffifa menjadi at-takhfif. Jelas ya? Jelas ini? Pokoknya kalau antum paham masdar, mantap. Mudah. Wa nasab. Kenapa dinamakan nasab? Li'anna tansibul mudhari. Mudah. Karena dia menasab bil mudhari. Wastiqbal dinamakan istiqbal. Ini terakhir untuk pertemuan sekarang. Li'annaha tusayyiru zamanahu khalisan lil istiqbal. Karena dia menjadikan waktunya murni untuk akan datang. Padahal tadi fi'il mudhari itu bisa sedang atau akan. Tapi ketika masuk an, dia menjadikan waktunya murni untuk akan. Ba'da an kana, setelah sebelumnya solihun lillah, solihan lilhal, bisa untuk sekarang, wal istiqbal, bisa untuk akan datang. Jadi maknanya bisa sedang atau akan. Tadinya sebelumnya, tapi kemasukan an langsung murni untuk apa? Murni untuk apa? Istiqbal. Jelas? Jelas ini? Alhamdulillah. Lupa masalah istiqbal. Kalau di mudhari kan bisa dikejar 1000 maknanya Sedang. Sedang artinya hal. tapi kalau misalnya dalam contoh ini seperti istiqbal bagaimana? Dari dalam contoh mana istiqbal bagaimana? Yang mana itu? Dalam contoh takfif atau Ya, Allah ingin meringankan dari kalian. Tuh. mana istiqbalnya bagaimana? Mana istiqbal? Setelahnya. Istiqbal itu setelah. Terjadi setelah berbicara. Kenapa Allah tetapkan itu? Supaya nanti ringan bagi kalian. Artinya bukan sekarang. Akan. Allah akan meringankan untuk kalian. Setelah berbicara. Yang mana? Antadribah. Ajabani antadribah.
menakjubkanku pukulanmu, akan pukulanmu. Tadi kan bisa maknanya apa? Tadinya. Sedang. Menakjubkanku pukulanmu. Bisa sekarang, bisa akan. Tak bisa. Menakjubkanku pukulanmu ini. Bisa menakjubkanku pukulanmu nanti. Kan bisa bermana sekarang, bisa bermana akan. Tapi kalau ada an, kholis, murni untuk istiqbal. Maknanya tidak mungkin sekarang, pasti nanti. Allah ingin meringankanmu. Kapan? Begitu maksudnya. Tak, ketika datang itu masa, ya kan? Allah meringankan. Allah akan meringankan. Maksudnya kapan? Ada kesulitan. Kan ada ayat inna ma'al usri yusra. Kalau ada kesulitan pasti ada kemudahan. Kapan? Kalau ada kesulitan akan ada kemudahan. Akan. Bukan sekarang. Masa dipermudah dulu sebelum ada apa-apa? Nah. Jelas ini? Ada lagi? Tidak ada? Alhamdulillah. Iya.